Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas pemahaman kita, maka kesempatan ini saya kembali mengkaji tentang rahasia mengenal diri. Topik yang saya angkat di sini adalah antara Isa Al-Masih dan Muhammad SAW. Siapa yang punya hak untuk menggiring umatnya ke surga? Telah kita ketahui dalam pembahasan yang lalu bahwa kedua utusan Allah dalam bentuk sebagai nabi dan rasul, yang satu berasal dari anasir malaikat, yang satu berasal dari anasir implementasi dari Muhammad SAW, yaitu telah kita mengambil kesimpulan bahwa Isa Al-Masih itu bagian daripada Jibril, sedangkan Muhammad SAW adalah bagian daripada Mimha Mimdal. Yang menjadi permasalahan di sini adalah perbedaan mukjizat yang sangat mencolok, yaitu Isa alaihissalam banyak memiliki kelebihan dan mukjizat, sedangkan Muhammad hanya sedikit mukjizatnya, yaitu membelah bulan, mengeluarkan air dari jari syahadatnya. Kemudian dia mampu mempertahankan Al-Quran mulai dari awal turun sampai kepada akhir zaman. Dan untuk itu saya akan bahas kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh keduanya itu. Pertama, pada diri Isa alaihissalam. Dia memiliki ajaran tentang jalan yang lurus. Dia adalah sebuah jalan kebenaran dan hidup. Dia memiliki kelebihan tentang menghapus dosa-dosa, menebus dosa-dosa yang katanya dari dosa warisan Adam dan Hawa. Dia adalah penyelamat. Dia adalah sebagai orang yang memiliki kelebihan di antaranya mukjizat-mukjizatnya, menghidupkan yang mati, mengobati penyakit sopak, menyembuhkan penyakit buta, dan dia dapat mengetahui makanan yang disimpan oleh umatnya. Walaupun disimpan dalam tanah pun dia tetap dapat mengetahuinya. Dan dia dapat berbicara dalam kandungan, dan dia pula mampu menciptakan burung dari tanah liat, dan dia memberikan ruh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya Isa Al-Masih itu. Itu menandakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah bukan manusia biasa, tetapi dia adalah penjelmaan perwujudan daripada Jibril alaihissalam yang tadinya berasal dari anasir-anasir malaikat. Sedangkan Muhammad adalah manusia biasa yang diutus menjadi nabi dan rasul karena anasirnya yang merupakan sumber kehidupan dan sumber kejadian, dan dia adalah anasir yang nyata. Maka dia harus sesuai dengan yang dia miliki atas anasir-anasir itu. Saya akan membahas satu persatu, karena ilmu yang
ajaran yang ada pada diri Isa alaihissalam itu ada pada ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua-duanya ini adalah karena utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain. Karena keduanya bahu-membahu untuk membawa kebenaran di muka bumi ini. Dia, Isa alaihissalam, yang saya katakan sebelumnya bahwa dia tidak membawa agama dan dia tidak membawa kitab suci. Mengingat bahwa Isa alaihissalam itu dia hadir di muka bumi ini untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, dan dia akan mengabarkan bahwa satu ketika akan hadir seorang utusan yang terakhir yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melanjutkan ajaran daripada Isa alaihissalam itu dan menyempurnakannya. Di dalam rukun iman diperintahkan untuk percaya kepada rasul-rasul terdahulu dan percaya kepada kitab-kitab. Namun kitab-kitab itu kita harus melengkapinya. Dan kita yakin bahwa kitab yang paling lengkap, yang sempurna adalah Al-Quranul Karim. Saya katakan dia tidak membawa agama karena dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah kebenaran. Dia adalah orang yang bawa sifat malaikat, yaitu kasih sayang, adil, dan tidak ada kesalahan yang dia buat. Berarti tidak ada lagi bentuk aturan. Dan aturan itu adalah agama. Sesuatu yang ada aturan, ada agama, itu harus berawal dari amburadul, kacau, dan tidak aman. Tapi pada diri Isa alaihissalam, dia pengembala. Artinya dia dengan ajarannya mengajak umat manusia di muka bumi ini, bukan hanya umat orang-orang sebelah, tapi umat manusia di muka bumi ini untuk berjalan dalam kebaikan dan kebenaran. Itulah jalan yang lurus. Kalau sudah berjalan di jalan itu, buat apa bikin peraturan? Buat apa bikin agama? Dan dikatakan dia tidak membawa kitab. Karena yang dia bawa adalah ajaran. Ajaran yang berasal dari bentuk tingkah laku, perbuatan dan ucapannya Isa alaihissalam. Dan kemudian dibukukan oleh pengikutnya. Sehingga ada perbedaan antara Injil karangan Lukas, Matius, Yohanes dan lain-lain. Karena mereka kan buku kitab itu, mereka kumpulkan bentuk ucapan, tingkah laku, perbuatan daripada Isa alaihissalam tanpa diketahui oleh Isa. Sehingga ada perbedaan-perbedaan isinya. Itu berawal dari Isa tidak mau ada agama. Karena semua sudah benar, sudah lurus. Tidak ada yang bengkok. Buat apa kita buat aturan yang di dalamnya ada perintah dan larangan? Sudah tidak ada lagi. Yang ada aturan itu selain daripada makhluk yang memiliki
nafsu dan keinginan. Kalau makhluk yang mempunyai nafsu dan keinginan, maka umat itu akan amburadul, akan kacau. Karena manusia atau umat waktu itu memiliki keinginan masing-masing, kemauan masing-masing, nafsu masing-masing. Maka dalam diri Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul diawali dengan perbaikan akhlak. Dengan perbaikan akhlak itulah awal dari sebuah aturan. Itulah agama. Nah, di dalam ilmu Isa alaihissalam itu ada yang bersifat nyata dan ada yang bersifat rahasia. Misalnya dikatakan Isa itu menebus dosa, yang mengklaim bahwa dosa warisan dari anak keturunan Adam dan Hawa. Itu bukan berarti dosa yang kita semua ini mengemban secara fiksi, secara tidak nyata. Dosa itu nyata. Karena dosa itu adalah sebuah beban yang amat berat yang dipikul oleh setiap manusia yang sudah memasuki usia dewasa. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Apakah dosa itu? Dosa hawa nafsu. Ketika sudah dewasa maka beban itu sudah ada. Dan beban itu harus disalurkan lewat proses sunnah Rasul perkawinan. Kalau tidak melalui sunnah Rasul, maka haram hukumnya. Karena itu larangan. Nah, olehnya itu kebenaran yang tadinya dibawa oleh Isa itu dilengkapi oleh Muhammad SAW dalam proses sunnahnya itu. Sedangkan Isa alaihissalam tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan. Apa yang dia inginkan? Dia tidak pernah menikmati kesenangan. Tidak pernah menikmati sesuatu yang oleh orang yang memiliki akal dan nafsu berusaha untuk mencapainya. Dia tidak memiliki itu. Berarti tinggal umatnya saja. Nah, yang menjadi permasalahan adalah umat Nabi Isa itu menjalankan sunnah Rasul, yaitu perkawinan. Dan perkawinan itu proses terjadinya manusia dikawal oleh malaikat, menuntun oleh malaikat, digiring oleh malaikat, maka boleh dikatakan dia sebagai pengembala domba yang membawa manusia ke jalan kebenaran, jalan yang lurus, dimulai dari proses kejadian manusia. Kalau kita kembali kepada pengenalan diri, yaitu manusia yang berasal dari tanah, tapi bukan hanya dengan tanah saja yang bisa hidup, tapi harus dibantu oleh 3 anasir yang lain, yaitu panas atau api, kemudian angin atau udara, air dicampur dengan tanah. Maka terbentuklah unsur N menghasilkan tanah yang subur dan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan hasil dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan itu dimakan oleh manusia, maka masuk ke dalam tubuh manusia, dalam organ yang tugasnya untuk mengerjakan itu. Berubahlah
Saripati itu membentuk jutaan dari dunia kedokteran. Ada yang mengatakan 250 dan ada yang mengatakan 500 juta sel sperma yang pernah hidup di dalam alam gaib atau alam sulbi. Di situ ada kehidupan. Tapi saat itu manusia belum bisa disebut karena belum memiliki nama dan rupa. Setelah kita berada di sulbi, kita berasal dari air yang bercampur. Apa itu air yang bercampur? Bercampur jawadi, maji, mani, dan manikam. Lalu, setelah itu kita hijrah. Tapi didahului dengan sebuah perjanjian, yaitu syahadat. Saya kutip sedikit ayat Al-Quran. Dia katakan, dan Allah mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka sambil mengambil kesaksian bagi mereka, dan seraya berkata, alastu birabbikum. Saat itu kita menjawab, kalu bala syahidna. Perjanjian itu sudah ada sejak kita berada di alam sulbi untuk hijrah ke alam kandungan, alam rahasia. Dalam proses hijrah terjadi jihad fisabilillah. Terjadinya di mana? Di dinding rahim dan leher rahim. Dari ratusan juta sel sperma itu, dia saling menyenggol, saling menindas, saling menginjak, saling membunuh. Dan pada akhirnya semua gugur. Tinggal hanya satu yang mampu menembus dan menikam masuk ke sel ovum. Maka terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, malaikat tadi kembali ke tempatnya di kerajaan Baitul Makmur dan kembali turun ke dalam kandungan seorang ibu dengan memakai anasir dari Ruhul Kudus, cahaya dan kun fayakun, turun membentuk fisiknya dalam kandungan seorang ibu. Dia berbentuk bulat dan datar, kemudian membentuk tali pusar, dan dia menghubungkan pembuahan sperma dan ovum yang datang dari nur Muhammad, sementara dia datang dari nur Allah lewat anasir Jibril, malaikat, dan dia adalah petugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak memiliki sifat kaki dan tangan. Dia bertugas mewakili Allah untuk mensuplai makanan dari sang ibu. Dia teruskan kepada fetus atau janin. Maka di situ dikatakan dia menebus dosa. Karena apa? Nafsu yang dimiliki oleh orang yang sudah dewasa dan masuk jenjang rumah tangga dan melakukan hubungan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nafsu. Nafsu adalah beban yang tidak bisa ditahan. Dan ketika disalurkan, maka datang itu plasenta yang mewakili Jibril tadi. Dia adalah petugas untuk menebus. Itulah yang membuat manusia itu hidup. Kemudian dia memiliki kelebihan mengobati penyakit sopak. Artinya dalam proses kejadian, kaki dan tangan tadi tidak secara langsung sempurna, tapi sebelumnya jari-jari, kaki dan tangan dan organ yang lain belum terbentuk sempurna, maka disempurnakan oleh plasenta itu lewat makanan nutrisari dari makanan dari sang ibu. Dia tahan sementara dan dia salurkan, maka dia mengobati itu.
menyempurnakan tubuh manusia. Lalu setelah itu dia memberi penglihatan. Dan pada akhirnya terjadi alastu birabbikum yang kedua. Lalu keduanya pindah ke alam dunia. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyelamatan. Kenapa Isa alaihissalam itu pada akhirnya akhir tugasnya diangkat, lalu harus diserupakan dengan yang lain. Karena tugasnya belum selesai, yaitu potong atau salib. Seandainya tali pusar dan janin itu tidak dipotong, maka akan menjadi penyakit, akan menjadi racun bagi sang bayi. Maka bayi tidak akan selamat dan kita tidak akan selamat. Maka yang dimaksud dengan peristiwa potong tadi, peristiwa salib tadi, bukan berarti adalah peristiwa penebus dosa, tapi penyelamatan. Penebus dosa ada pada proses dia saat kita menyalurkan nafsu tadi. Itu kembali kepada alam diri. Untuk mengenal diri jawabannya seperti itu. Kalau kembali ke alam dunia, wallahu alam. Nah, kalau memang demikian, maka yang akan menggiring kita ke surga adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia memiliki sunnahnya perkawinan, dan perkawinan itu di dalamnya kita temui surga. Dan di dalam surga itu disediakan bidadari untuk dinikahi sebelum dinikahi oleh orang-orang yang beriman, maka tidak ada yang mampu menyontongnya. Tidak ada yang mampu mendekatinya. Dan seorang istri adalah pimpinan dari bidadari-bidadari itu. Maka bagi seorang istri, bagi seorang perempuan, harus taat dan tunduk kepada suaminya. Itulah sekilas saya gambarkan tentang kebenaran dari Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan sebelah itu tidak ada yang salah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Terserah. Tapi sesuai dengan cerita ini, tujuan akhir adalah menempati surga. Walaupun kita selamat, ingat Isa itu tidak punya nafsu, berarti tidak punya keinginan untuk menempati surga. Bagaimana dengan umatnya? Umatnya punya nafsu, menjalankan sunnah Rasul, cuma tidak mengakui Muhammad. Bagaimana bisa mendapatkan surga? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.